Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo sobat akhwat dan ikhwan semua. Surah Al-Ikhlas merupakan surah yang ke-112 di dalam Al-Quran. Surah Al-Ikhlas tergolong surah Makkiyah yang terdiri dari 4 ayat. Isi pokok surah Al-Ikhlas adalah tentang penegasan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Ikhlas juga mengajarkan kita untuk menolak segala bentuk penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan dari surah Al-Ikhlas antara lain: yang pertama, dinamakan surah Al-Ikhlas karena keutamaan dari surah ini adalah bisa menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan dunia dan kesulitan akhirat. Yang kedua, selain itu, surah Al-Ikhlas juga mampu untuk menyelamatkan diri dari kesulitan sakaratul maut dan juga menyelamatkannya dari gelapnya alam kubur dan dari seramnya hari kiamat. Yang ketiga, meskipun surah Al-Ikhlas ini termasuk ke dalam golongan surah pendek, surah Al-Ikhlas kedudukannya setara dengan sepertiga Al-Quran serta memiliki manfaat dan keistimewaan yang sangat luar biasa. Bahkan, surat ini dibaca oleh Rasulullah di kesehariannya. Manfaat membaca surah Al-Ikhlas. Yang pertama, mencegah fitnah dan siksa kubur. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas pada saat sakit yang membawa pada kematiannya, niscaya mayatnya tidak akan busuk dalam kuburnya. Dan dalam hadis lain mengatakan akan terhindar dari fitnah kubur, aman dari kesempitan kubur, dan para malaikat akan membawanya melalui sayap-sayapnya melalui titian Shiratal Mustaqim hingga sampai ke syurga. Itu karena orang tersebut semasa hidupnya mengamalkan surah Al-Ikhlas. Yang kedua, akan diampuni dosa-dosanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, niscaya diampuni dosa-dosanya selama 50 tahun. Yang ketiga, mendapatkan istana di syurga. Siapa saja yang membaca surah Al-Ikhlas, maka ia akan mendapatkan istana nanti di syurga. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad atau membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah untuknya satu istana di dalam syurga. Dan barang siapa membacanya sebanyak 20 kali, maka akan dibangunkan 2 istana di dalam syurga. Dan barang siapa membaca 30 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah 3 istana di syurga. Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau begitu akan banyak istana kami di syurga. Maka Rasulullah SAW bersabda, Allah lebih lapang, Allah lebih luas daripada itu. Maksudnya, bagi Allah berapapun jumlah istana itu hal yang mudah. Yang keempat, mendapat pahala yang sangat besar. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, ketika saya dalam perjalanan Isra Mi'raj ke langit Arasy, ditegakkan atas 360 sudut, jarak dari sudut satuan sudut lainnya kira-kira 300.000 tahun perjalanan. Di bawah setiap sudut itu terdapat 12.000 padang pasir. Panjang padang pasir itu dari matahari terbit ke matahari terbenam. Di setiap padang pasir itu terdapat 80.000 malaikat membaca Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas. Setelah selesai membaca, mereka mengatakan, ya Tuhan kami hibahkan pahala membaca surah Al-Ikhlas ini kepada orang yang membaca surah Al-Ikhlas ini, baik ia laki-laki maupun perempuan. Dan para sahabat pun dibuat kagum, tercengang mendengarnya. Lantas Rasulullah bersabda, herankah kamu wahai sahabat-sahabatku? Mereka menjawab, ya benar, kami heran. Beliau pun melanjutkan, demi Allah yang diriku di tangannya, Qul huwallahu ahad tertulis di sayap Jibril. Yang kelima, setan tidak akan mampu menggoda orang yang membaca surah Al-Ikhlas. Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda,
Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setiap selesai sholat subuh, maka setan tidak akan dapat menggodanya untuk melakukan perbuatan maksiat. Itu tadi adalah pembahasan tentang surat Al-Ikhlas hingga keutamaannya. Sekian dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.